Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Ibu, Pagi, alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Nggih. Semoga kalian selalu sehat, gitu ya. Nggih, Bu. Bagaimana kemarin PTS-nya? Mudah atau sulit PTS-nya? Susah-susah gampang, Ibu. Susah-susah gampang, nggih. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas, nggih, untuk PTS, nggih. Insya Allah, nggih. Nggih, Bu. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, silahkan pimpin doa, Mas Faisal, monggo silahkan. Semuanya siap untuk berdoa. Untuk mengawali pagi hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, sebelumnya Bu Aten dulu ya. Mbak Ana Darajah ada? Ada, Bu. Ya. Mbak Astawidya? Ada, Bu. Ada. Mbak Diva Adinia? Ada, Bu. Ada. Mbak Ervin Safareta? Ada, Bu. Ada. Mas Faisal Dwi? Ada Faisal? Ada ya. Ada, Bu. Mbak Fatmi Aziza? Ada, Bu. Ada. Mbak Laila Hanun? Ada, Bu. Laila? Ada, Bu. Ada. Kemudian Mbak Pupung Widyasuti? Ada, Bu. Ada. Mbak Septi Purnama? Ada, Bu. Ada. Kemudian Mbak Siti Nur Arfiani? Ada, Bu. Hadir. Ada Mbak Triyediati? Hadir. Hadir. Kemudian Mas Wahid Arizadanu? Hadir, Bu. Hadir, nggih. Alhamdulillah berarti hadir semuanya, nggih. Nggih. Baik, seperti yang sudah Bu Ning sampaikan pada pertemuan yang lalu, nggih, bahwa pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang surat lamaran pekerjaan, khususnya tentang praktik penulisan surat lamaran pekerjaan. Begitu, nggih. Kemudian pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang kebahasaan. Betul nggih? Kita sudah membahas tentang kebahasaan. Coba Mbak Septi, halo Mbak Septi. Ya, Bu. Coba sekarang untuk unsur kebahasaan yang kemarin sudah kita pelajari apa saja? Mbak Septi. Halo, bisa Ya, Bu. dibantu yang lain, monggo? Oh, Mbak Septi, monggo silakan Mbak Septi. Mbak Septi. Mbak Diva, monggo dibantu Mbak Diva. Yang ada 4 itu ya, Bu? Oke, apa saja Mbak Diva? 1, Bentuk surat. Kemudian yang kedua, Menggunakan bahasa yang atau baik dan benar. Ejaannya sudah Nggih, bahasa disempurnakan. atau ejaan, nggih, yang baik dan benar, nggih. Kemudian yang ketiga, Kata ada alinea. Alinea Alinea pembuka isi. Nggih, atau kata pengantar ya. Kemudian yang keempat kemarin maksud Maksud surat. Surat. Nggih, yang kita bahas kemarin. Kemudian ini nanti Mbak Diva, ini nanti kita kan akan praktik menulis surat lamaran pekerjaan. Betul nggih? Nah, kira-kira manfaat apa yang bisa diambil ketika kalian sudah mempelajari materi tentang penulisan surat lamaran pekerjaan? Monggo Mbak Diva. Kira-kira Yang apa? pertama, kita jadi tahu
Yang pertama pasti ya, apa cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Kita juga belajar bagaimana cara menggunakan ejaan dan bahasa yang betul dan sopan itu gimana. Terus apalagi ya? Kita juga apa? Di sini kita bisa kompromi gitu loh. Maksudnya apa ya? Kayak itu kan karena mempelajari ini kita ada komunikasi jadinya lebih saling akrab juga gitu. Jadi intinya nanti kalian akan menjadi terampil diharapkan akan menjadi terampil dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Seperti itu nggih. Baik. Bagus nggih. Kemudian untuk pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu KD 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, kemudian sistematika serta kebahasaan. Jadi menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasaan. Begitu nggih? Kemudian untuk tujuan pembelajaran bisa dilihat PPT-nya? Bisa dilihat nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Untuk tujuan pembelajaran, nanti melalui pembelajaran kali ini, siswa diharapkan nanti bisa membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian bisa membuat daftar riwayat hidup, serta dapat mengoreksi surat lamaran pekerjaan maupun daftar riwayat hidup yang dibuat. Nanti seperti itu, nggih. Coba ini Bu Neng akan share yang apa? Yang PPT. Nah. Bisa dilihat nggih di situ, nggih? Nah, itu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sudah tertulis di situ. Jadi melalui pembelajaran ini nanti siswa dapat membuat surat lamaran pekerjaan melalui MS Word, nggih. Kemudian membuat daftar riwayat hidup melalui MS Word serta mengoreksi surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup yang telah dibuat dengan tepat. Begitu, nggih? Kemudian untuk teknik pengelolaan kelas nanti menggunakan TPS. Jadi seperti kemarin langkah-langkahnya yaitu peserta didik diberikan pertanyaan terkait dengan materi. Kemudian peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil berpasangan, tentunya yang heterogen. Kemudian nanti hasil diskusi nanti disampaikan di kelas seperti itu untuk teknik pengelolaan kelas. Kemudian untuk surat lamaran pekerjaan, kalian perlu tahu bahwa untuk surat lamaran pekerjaan itu bisa ditulis tangan maupun diketik. Nah, bisa dilihat di sini, terlihat ya? Bisa dilihat? Surat lamaran pekerjaan tulisan tangan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sama juga nanti yang diketik juga punya kelebihan dan kekurangan. Seperti itu. Untuk kelebihannya terlihat karakteristiknya. Karakteristik itu apa? Maksudnya seperti apa ini Mbak Diva? Maksudnya seperti apa? Terlihat karakteristiknya kalau tulisan tangan. Ini menggunakan ilmu grafologi, Jadi tulisan tangan seseorang itu dapat mencerminkan watak atau karakter seseorang. Jadi dengan tulisan tangan nanti bisa terlihat bagaimana watak atau karakter pencari kerja tersebut. Mudah nggih di sini nggih? Bisa dipahami? Kemudian tulisan tangan dengan tulisan tangan juga akan lebih terlihat ini kalau pencari kerja itu bersungguh-sungguh. Jadi dia terlihat lebih bersungguh-sungguh seperti itu Mas. Kemudian terhindar dari dugaan surat lamaran hasil copy paste. Jadi terhindar dari dugaan kalau itu dibuatkan oleh orang lain. Seperti itu ya. Kemudian untuk kekurangan untuk tulisan tangan, nah ini proses pembuatannya yang lebih lama. Nah ini Bu Ning dulu sudah pernah mengalami, jadi membuat satu surat lamaran pekerjaan sampai bisa 10 kali ganti kertas, bisa 10 kali ganti kertas. Karena harus bersih, karena harus bersih. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Nah ini jika terjadi kesalahan maka harus diganti dengan yang baru. Itu untuk kekurangannya. Kemudian kita
Lanjut di sini untuk surat lamaran pekerjaan yang diketik. Untuk surat lamaran pekerjaan yang diketik itu juga punya kelebihan dan kekurangan seperti tadi yang disampaikan. Kelebihannya apa? Menghemat waktu dan tenaga. Jadi tidak perlu khawatir kalau salah juga. Kenapa? Karena bisa diedit nih, bisa diperbaiki. Jadi bisa menghemat kertas, lebih rapi nggih. Kalau tulisan tangan kan ada yang tidak rapi ya. Tapi kalau diketik kan rapi nggih insyaallah. Kemudian tadi kalau ada kesalahan bisa langsung segera diperbaiki, tidak perlu mengganti yang baru lagi. Seperti itu nggih. Itu untuk kelebihan yang diketik. Kemudian juga terdapat kekurangannya. Yang diketik kekurangannya apa? Terduga hasil copy paste. Jadi di sini bisa itu dibuatkan oleh orang lain. Jadi mengurangi nilai kesungguhannya itu jadi berkurang gitu loh. Ya, jadi nilai kesungguhannya itu akan berkurang. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini sebelum kalian membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, tentunya kalian harus tahu rambu-rambu dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan. Oke. Yang pertama tentang format atau bentuk, Mbak Ana. Formatnya harus seperti apa? Kemarin? Formatnya harus menggunakan format yang standar. Oke. Yang kemarin yang standar. Yang standar yang kemarin bentuknya seperti apa? Bentuk? Snip of style. Yang lain juga boleh. Nggih, setengah lurus ya kemarin yang standar ya. Nggih. Diharuskan ini sebaiknya yang betul itu menggunakan format yang standar, menggunakan format yang setengah lurus. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang baik itu sesuai dengan situasi. Yang benar itu yang seperti apa, Mbak Septi? Yang benar yang kemarin sudah kita bahas. Yang benar itu yang sesuai dengan kaidah. Nggih. Jimet semua nggih. Kemudian kita lanjut ke tulisan. Tulisan Ya, harus Bu. efektif. Ya Mbak, siapa ya Mbak Fatmi? Halo Mbak Fatmi. Kemarin kita sudah membicarakan yang efektif tidak itu yang seperti apa? bertele-tele Yang efektif, yang dan juga efektif. betul. Mudah dipahami. Mudah Efektif itu yang seperti apa? dipahami. Mudah dipahami. Singkat, padat, jelas, lengkap, Jelas. mudah dipahami. Seperti itu, nggih. Apa yang disampaikan oleh penulis itu sama dengan apa yang diterima oleh pembaca. Jadi efektif, nggih, mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Kemudian bersih. Bersih harus bersih ya. Jadi seperti tadi, kalau itu bentuk surat lamaran yang ditulis itu maka harus diganti lagi kalau misalnya ada kesalahan. Jadi harus bersih, ya, harus bersih dan mudah dibaca. Kalau tulisan tangan tadi kan ada ya tulisan yang tidak mudah dibaca kan seperti itu. Dan ini harus mudah dibaca. Tulisan harus efektif, bersih dan mudah dibaca. Kemudian bagian-bagiannya, bagaimana bagian-bagiannya di situ? Halo, bagian-bagiannya harus lengkap dan sesuai. Lengkap itu yang seperti apa? Lengkap sistematikanya, yaitu dari tempat dan tanggal pembuatan surat sampai tanda tangan dan nama terang itu harus ada. Betul nggih? Sistematikanya harus lengkap. Kemudian ini harus sesuai, data itu harus sesuai dengan yang sebenarnya, nggih, harus sesuai. Kemudian misalnya alamat nggih, alamat juga harus sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai ya nanti nyasar kan gitu ya. Nggih. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang Bu Neng akan coba untuk share video ya. Neng akan mencoba share video. Video ini berisi tentang tata cara atau cara pengetikan surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian simak baik-baik ya. Semoga bisa. Bismillah. Maaf, videonya nggak ada di tab ya. Kita lanjutkan dulu saja. Nanti untuk
untuk pengetikan di Word nggih, di MS Word. Di MS Word itu langkah pertama adalah buka aplikasi MS Word. Mungkin ada beberapa yang sudah sering praktik nggih, sudah sering praktik dalam menulis walaupun tidak menulis surat lamaran nggih, menulis yang lain mungkin tugas-tugas yang lain. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah lihai nggih. Jadi sudah tidak asing lagi dengan mungkin istilah-istilah yang ada di Word ya, yang ada di laptop seperti itu. Oke, untuk langkah pertama itu kalian buka aplikasi MS Word. Bisa dipahami ini? Sudah ada kemarin di LKPD. Jadi langkah pertama itu kalian buka aplikasi MS Word. Astagfirullah. Oke, kalau sudah kalian buat file baru dengan tekan Ctrl N. Jelas nggih? Jadi membuka file baru dengan tekan Ctrl N. Kemudian selanjutnya nanti atur ukuran kertas. Jadi banyak nggih yang menggunakan ukuran A4 nggih. Tapi misalnya mau menggunakan kertas dengan ukuran yang lain boleh. Seperti itu, nggih. Kemudian nanti klik menu home, kemudian kalian klik no spasi. Jadi tidak ada spasi di antara ini baris. Okay? Tidak ada spasi antar baris untuk menghilangkan spasi antar baris seperti itu. Jadi klik no spasi. Kemudian nanti buat 3 buah tabulasi untuk mengatur titik 2, okay? Untuk mengatur titik 2. Kemudian nanti dengan tombol tab itu akan menuju ke tulisan berikutnya. Jadi misalnya kayak perihal, kemudian titik 2 itu diatur nanti menggunakan tabulasi. Ya, jadi titik 2 supaya nanti titik 2-nya lurus ya, lurus itu diatur dengan dengan tabulasi. Kemudian tabulasi yang kedua itu untuk mengatur tulisan setelah perihal. Ya, tulisan setelah perihal itu diatur menggunakan misalnya ini perihal lamaran pekerjaan, berarti L-nya itu diatur menggunakan ini tabulasi yang kedua. Kemudian untuk tabulasi yang ketiga itu nanti diatur menggunakan untuk tabulasi yang ketiga nanti untuk mengatur tempat dan tanggal surat. Jadi tempat dan tanggal surat itu diatur menggunakan tabulasi yang ketiga. Seperti itu nggih. Itu untuk awal-awalnya, jadi untuk gambaran saja. Yang kalau untuk isinya sama sih nggih. Untuk isinya sama. Nanti ketik kata per kata, kemudian kalian harus memperhatikan ini memperhatikan bentuknya surat nggih, harus memperhatikan bentuknya surat yang harusnya menjorok harus menjorok nggih. Kemudian untuk ejaan yang harusnya besar menggunakan huruf kapital ya harus kapital. Kemudian nanti bagaimana penggunaan tanda titik, tanda koma yang baik seperti nggih. Kalian harus memperhatikan itu. Baik. Kemudian setelah tadi membuat 3 tabulasi itu, kemudian pengetikan untuk perihal dan lampiran itu diatur menggunakan ini nggih, tabulasi itu. Kemudian ke bawah nanti pengetikannya sama. Setelah pengetikannya sama nanti pengetikannya seperti pada umumnya nggih. Cuman memperhatikan itu tadi ejaan-ejaan, bentuk surat harusnya seperti apa, kemudian bahasa. Kemudian setelah itu sama caranya seperti penulisan-penulisan yang lain, bawah diatur, kemudian ada tanda tangan dan nama terang itu ada di sebelah kanan bawah nggih, ada di sebelah kanan bawah. Oke. Itu juga nanti diatur sedemikian rupa menggunakan tanda T untuk hormat saya yang bawah itu menggunakan tanda yang di tabulasi itu ada tanda T seperti terbalik. Nah, itu untuk membuat yang tanda tangan dan nama terang yang salam penutup ya, yang bawah itu salam penutup, tanda tangan dan nama terang yang bawah itu menggunakan tanda T nggih, di pojok kiri atas itu ada tanda T terbalik lah, itu digunakan untuk mengatur yang tanda tangan dan nama terang. Itu jika menggunakan laptop ya, jika menggunakan laptop. Nah, kalau kalian menggunakan HP itu sama saja, hanya mungkin letak dari tombol-tombolnya itu yang agak berbeda seperti itu. Biasanya
Setiap orang itu ya berbeda-beda nggih, cuman kebanyakan ini yang mudah itu pakai BPS Office gitu. Kalau untuk yang surat lamaran menggunakan HP. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Halo? Insya Allah Ada bisa. yang sulit? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa nggih. Jadi mungkin yang sudah terbiasa nggih, ada yang sudah terbiasa menggunakan apa? Ketikan nggih dalam mengumpulkan tugas mungkin nggih. Apalagi masa pandemi nggih, ada beberapa tugas yang ketikan seperti itu ya pengumpulannya nggih. Baik. Jadi ini nggih itu sebenarnya isi dari video, cuman video ini nggak bisa dibuka nggih. Nggak apa-apa, bismillah, tapi sama nanti intinya sama seperti yang Bening sampaikan tadi. Kemudian kita lanjut di sini. Untuk PPT-nya masih bisa dilihat nggih? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di sini. Ada sebuah iklan lowongan pekerjaan nggih. Ini Bening ambil dari koran Kedaulatan Rakyat nggih. Tanggal 11 Februari 2021. Bisa dilihat di situ tulisannya bisa? Bisa? Kita lanjutkan. Dibutuhkan segera karyawan-karyawati untuk ditempatkan pada staf kantor dan staf lapangan. Syarat pria wanita umur minimal 27 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat. Perhatikan minimal 17 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat. Berpakaian rapi sopan, fasilitas, gaji dan transport, insentif, pendidikan dan jenjang karir disediakan perusahaan. Kemudian lamaran kami tunggu hari Senin, Selasa, Rabu, tanggal 15, 16, 17 Februari 2021, pukul 9 sampai 13 WIB di PT Usaha Maju Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Jadi ini Bening carikan di internet ya. Di surat kabar ya, di surat kabar koran. Kemudian jika dibuat menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan, itu nanti tinggal sesuaikan dengan identitas ya, sesuaikan dengan identitas. Kemudian untuk surat lamaran itu biasanya kalau di koran itu paling lambat 1 minggu setelah iklan dimuat. Kalau kalian diminta, kalau ini di iklan surat kabar itu biasanya paling lambat 1 minggu setelah iklan dimuat. Seperti itu untuk tanggal pembuatan surat. Ada pertanyaan ini? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ketika Bening menyampaikan. Halo, bisa dipahami ini? Bisa? Bisa dipahami Mbak Diva, halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu, paham. Kemudian seperti yang kemarin sudah Bening sampaikan, kemudian untuk perihal lampiran tidak ada masalah nggih. Lampiran itu tinggal nanti ada berapa lembar, diisi berapa lembar gitu ya. Misalnya ada 5 ya 5, ada 4 ya 4 seperti itu. Kemudian yang terhormat pimpinan PT Usaha Maju seperti tadi yang ada di iklan ya. Ada di iklan Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto seperti itu. Kemudian nanti untuk isi untuk data diri disesuaikan dengan pelamar. Datanya harus sesuai. Kemudian saya rasa tidak ada masalah untuk membuat surat lamaran pekerjaan karena kemarin sudah 2 kali kita pertemuan untuk surat lamaran pekerjaan. Kemudian dalam surat lamaran pekerjaan, dalam seseorang jika mau membuat surat lamaran pekerjaan, jika mau melamar di perusahaan atau melamar pekerjaan dimanapun, itu kan harus membuat surat lamaran pekerjaan ya. Di samping harus membuat surat lamaran pekerjaan juga harus memperhatikan atau mempersiapkan lampiran-lampiran yang harus digunakan. Nah, lampiran-lampiran kan ada banyak ya. Ada apa saja kemarin lampirannya? Ada apa saja Mbak Mas? Ada daftar riwayat hidup. Kemudian ada fotokopi KTP. Yang dulu ada fotokopi ijazah terakhir. ijazah terakhir. Kemudian SKKB dari kepolisian Foto paspor. Foto itu juga penting Jadi ada beberapa lampiran akan tetapi pada pertemuan ini kita akan lebih fokus ke pembuatan ini daftar riwayat hidup.
Jadi biasanya tidak bisa dilepaskan antara surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat hidup di sini. Oke. Untuk daftar riwayat hidup, mungkin yang sudah membaca di LKPD, coba untuk daftar riwayat hidup sebenarnya isinya apa saja Mbak di situ? Sudah ada di LKPD nggih? Coba Nama, siapapun boleh. Pendidikan. jenis kelamin, tanggal lahir, Nama, alamat jenis kelamin, lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap. Nah, itu berarti nomor masuk apa itu telepon namanya? sama alamat email. Oke, masuk apa namanya? Data. Data diri. Data diri atau identitas diri nggih? Data diri atau identitas diri. Kemudian, apalagi selain data diri untuk daftar riwayat hidup? Pendidikan formal. Pendidikan formal. Formal itu berarti SD, SD, SMP, SMA. Nah, ini tadi kan iklannya sampai SMA nggih. Karena kan yang diminta lulusan minimal lulusan SMA sampai SMA saja nggak apa-apa nggih. Jadi SD, SMP, SMA. Terus ada nama sekolah nggih. Nama sekolah kan disebutkan dari SD mana, kemudian SMP mana, SMA mana, seperti itu. Kemudian tahun lulusnya juga. Demikian nggih? Nggih. Ya. Kemudian setelah pendidikan formal ada apa untuk daftar riwayat hidup? Pendidikan non formal. Pendidikan non formal, nggih. Non formal itu berarti ya seperti kursus-kursus nggih, kursus-kursus atau pelatihan, misalnya ada pelatihan atau kursus menjahit, ada kursus komputer, demikian nggih. Nah, terus kemudian disebutkan apa itu setelah jenis kemarin di LKPD yang dimiliki, nama lembaga penyelenggaraan yang disebutkan nggih untuk jenis pendidikan non formal, tahunnya, tahun lulusnya tahun berapa, lulus atau tidak, begitu ya. Nggih. Setelah pendidikan non formal ada apa di situ? Kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki. Jadi keterampilan apa yang dimiliki kan seperti itu ya. Misalnya mampu mengoperasikan komputer. Nggih. Kemudian mampu menggunakan internet. Nggih, kan seperti itu ya. Kemudian setelah kemampuan yang dimiliki, apalagi? pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja, nggih. Jika baru lulus berarti belum ada pengalaman, nggih. Tapi kalau sudah lulus, sudah pernah bekerja di mana, apalagi kok itu mendukung apa yang mau dilamar, berarti kan nanti persentase diterimanya itu lebih besar, seperti itu, nggih. Jadi pengalaman bekerja itu penting sekali. Tapi kalau misalnya belum berpengalaman juga tidak masalah, nggih. Tulis saja belum berpengalaman. Kemudian untuk kalau misalnya ada belangko, nggih, ada belangko daftar riwayat hidup untuk pengalaman bekerja itu dikosongi, seperti itu, nggih. Nah, itu untuk daftar riwayat. Jadi secara keseluruhan kita bisa mengambil kesimpulan apa sih sebenarnya daftar riwayat hidup? Ayo apa coba? Siapapun boleh. Apa sih sebenarnya daftar riwayat hidup? Merupakan dokumen pendukung. Dokumen pendukung bisa. Dokumen yang memberi informasi. Dokumen yang memberi informasi tentang yang berisi tentang informasi pelamar. Kualifikasi seorang pencari kerja atau pelamar, nggih. Jadi dokumen yang memberi informasi tentang kualifikasi seorang pencari kerja atau pelamar. Nah, boleh, nggih. Seperti itu, nggih. Daftar riwayat hidup. Sudah mudah nggih, kemarin sama ada di LKPD. Begitu ya? Nggih. Ya. Kita lanjut. Nah, berarti untuk daftar riwayat hidup, coba kalau untuk daftar riwayat hidup ada pertanyaan buatan sampai di sini? Coba. Ada yang perlu ditanyakan untuk daftar riwayat hidup? Kalau ada silahkan ditanyakan. Gimana Mbak Mas? Untuk daftar riwayat hidup mudahkah? Sudah? Sudah bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang Buning akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil berpasangan. Oke. Coba ini untuk kelompok pertama diperhatikan, nggih. Coba diperhatikan. Diingat siapa teman sekelompoknya. Yang pertama, kelompok pertama Mbak Diva sama Mas Wahid Arizadanu.
Kemudian kelompok yang kedua, Mbak Laila Hanun dan Ervin Safareta. Kemudian kelompok 3, Ana Nur Daraja dan Faisal Dwi Kurniawan. Kelompok 4, Mbak Septia dan Siti Nur Arfiani. Kelompok 5, Mbak Triadi dan Fatmi Azizah. Kemudian kelompok 6, Mbak Asta dan Mbak Pupung. Ya. Nah, kemarin sudah Bu Ning share juga di LKPD untuk soal, nggih, ada sebuah iklan yang Bu Ning ambil dari Kedaulatan Rakyat juga, tertanggal 11 Januari 2021. Betul nggih? Bisa dipahami yang dimaksud Bu Ning? Jadi kemarin di bagian bawah LKPD, nggih, pada bagian bawah LKPD itu sudah ada soal dicari tenaga administrasi pria wanita maksimal 35 tahun, kemudian pendidikan D3 akuntansi, bisa komputer MS Office, kirim lamaran ke CV Usaha Jaya, Jalan Manggis 15 Surakarta. Ya, Kedaulatan Rakyat 11 Januari 2021. Nah, bisa sudah dipelajari nggih? Itu sudah sudah kamu pindah di buku catatan nggih? Nah, berarti sekarang kalian secara berkelompok coba kalian diskusikan. Kalian coba buat sebuah surat lamaran pekerjaan di MS Word, kemudian disertai dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Bisa dipahami sampai di sini? Coba kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi kamu membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut, ya. Membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan disertai dengan kurikulum vitae. Ya, secara diskusi, ya, berdua. Jadi nanti saling tanya di grup, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Halo, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mbak? Baik, Bu, nggak ada. Cari-cari referensi internet gitu. Misalnya boleh. dari kurikulum vitae itu apa aja gitu loh. Apanya, Mbak? Misalnya kan Bagian-bagiannya. kurikulum vitae-nya pakai nama seseorang boleh atau enggak gitu. Oh, gini, nggih. Untuk ini nanti kalian untuk identitas kalian karang. Untuk identitas, untuk nama. Tapi besok kalau kalian benar-benar mau melamar pekerjaan jangan dikarang loh, nggih. Nah, besok kalau kalian mau melamar pekerjaan harus dengan data yang benar. Kenapa ini dikarang? Karena ini diminta nanti lulusan D3 akuntansi. Jadi pura-puranya kalian sudah lulus D3 akuntansi begitu. Jelas sampai di sini? Jadi kira-kira tahun lahirnya kalau kalian sudah lulus D3 akuntansi tahun 2021 berarti kira-kira tahun lahirnya tahun 2000. Betul apa enggak? 2199. Nah, nggih, bisa tahun itu, nggih. Jadi kira-kira kalian sudah lulus lah, nggih, kira-kira. Tapi besok benar kalau kalian melamar pekerjaan itu harus dengan data yang benar. Ini hanya untuk apa soal, nggih, hanya latihan saja. Membuat surat lamaran pekerjaan. Nggih, demikian. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi nama boleh terserah, nggih, nama dikarang. Kemudian apa? Identitas dikarang nggak masalah, ya. Nanti apa itu untuk tanggal lahir, ya, tahun lahir dan juga apa pendidikan, ya, seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pakai bentuk dokumen atau PDF atau boleh dua-duanya? Oh, boleh dua-duanya, monggo terserah, ya. Ya, monggo. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan, nggih. Monggo, silahkan dikerjakan. Bu Ning beri waktu sekitar berapa menit ini? 25 menit cukup ya? Cukup? 25 menit cukup? Insya Allah. Nanti kalau nggak cukup minta perpanjangan. Nggih. Bismillah, semoga cukup. Kalau diketik itu lebih cepat daripada tulisan tangan. Kalau tulisan tangan kan harus ganti ya, harus
Soalnya harus bersih, kalau diketik itu begitu salah langsung bisa diganti seperti itu nggih. Monggo silakan. Kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan. 25 menit dari sekarang silahkan monggo. Nggih. Kalau ada kesulitan monggo silahkan ditanyakan. Sudah jelas ini untuk penulisan-penulisan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mbak Laila ada kesulitan buatan Mbak Laila? Tidak ada ya. Sudah sampai mana Mas Faisal? Bisa ya? Baru diskusi, Bu. Pada diskusi. Iya. Ibu, itu di apa? Bentar. Bu, Ya. nanti kalau misal jadi dikirim ke ibu atau ditahan kita dulu? Nanti ditahan dulu. Nanti ditukar kalau sudah. Ya. Nanti ditukar. Ditukar Bu? Nggih. Jadi nanti saling tukar nanti nggih. Yang penting sekarang diselesaikan dulu. Itu. Oh iya Bu, terima kasih. Nggih, sama-sama.
Berarti nama dikarang aja nggih. Nama dikarang saja. Kemudian identitas boleh dikarang boleh. Untuk daftar riwayat hidup itu kan ada apa? Ada pengalaman bekerja. Itu kalau misalnya dikosongi juga nggak masalah. Ya. Berarti pura-puranya kalian baru saja lulus begitu. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan, monggo. Masih surat lamaran pekerjaan nggih? Belum sampai daftar riwayat hidup ya? Ada kesulitan nggak untuk penulisan surat lamaran pekerjaan? Belum ada sesuatu yang mau ditanyakan? Lancar Mbak Pupung? Lancar Mbak Pupung? Halo Mbak Pupung? Lancar ya kelihatannya ya. Tidak ada pertanyaan sampai di sini. Bagaimana penulisan? Yang harusnya paragrafnya menjorok harus menjorok loh nggih. Maaf Bu, Mbak Ana, ada yang mau ditanyakan? Ya, Word saya nggak bisa dipakai Bu di HP saya. apanya? Word-nya, MS Word-nya. Nggak bisa dipakai di HP saya. MS Word-nya. Iya. Ya, coba kamu komunikasi dengan teman sekelompokmu, nggih. Mbak Ana tadi dengan siapa? Dengan Mbak Faisal Ana Bu. dengan Mas Faisal ya? Punya saya Ya, nggak bisa dipakai juga, Bu. nggak bisa dipakai gimana? Coba kamu Itu, Bu. komunikasi nggih dengan Oke, Bu. Agak error. nggak apa-apa, Kalau pelan-pelan. oh nggih. Pelan-pelan nanti. Aplikasinya Kalau apa, Pak HP, Izal? kalau HP pakai WPS Office ya. Kalau laptop lebih gampang. Oke, Mungkin kalau Bu. HP kan lebih jelimet ya. Tapi nanti hasilnya sama. Nggih. Cuman letak tombol-tombolnya saja yang berbeda. Di bagian bawah nggih kalau untuk HP. Kalau di HP itu nggak ada tabnya nggak? Pripun Mbak Diva? Kalau bedanya di laptop sama di HP itu kalau nggak salah, kalau di HP nggak ada tabnya. Untuk spasi-spasi itu loh, Bu. Ya, dikira-kira. Berarti letak perihal nggih di perihal dan lampiran itu kan di sebelah kiri nggih. Kalau yang tempat dan tanggal pembuatan surat kan ada di sebelah kanan. Dikira-kira Mbak. Nanti hasilnya bisa dilihat. Sudah berjalan 10 menit nggih? Berarti 15 menit lagi.
Monggo kalau ada pertanyaan jangan diam loh nggih. Bening akan berusaha menjawab nggih. Insyaallah monggo. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemarin PTS-nya mudah? Ada yang sulit mboten kemarin? Untuk PTS? Untuk mapel Ibu, alhamdulillah mudah. Tapi yang mapel lain, ya gitu Bu. Nggih, berarti mudah ya. Alhamdulillah. Berarti sudah mudeng ini kalau mudah. Kita cuman apa ya? Ke ejaan nggih, ejaan, kemudian ada macam-macam ya. Dari kebahasaan, dari sistematika, dari penulisan nggih, dari penulisan sudah ada kemarin, sudah ada soal-soal. Ya alhamdulillah kalau mudah. Nilainya, Bu. Oke. Bisa nilainya. Oke. Insya Allah. Ya, itu pada saat pembahasan insya Allah, nggih. Saya sampaikan nilainya. Sudah 15 menit nggih. 10 menit lagi insya Allah selesai. Cepat kok kalau diketik begitu salah bisa langsung diperbaiki. Tidak seperti tulisan tangan nggih harus menunggu besoknya lagi baru selesai. Biasanya kan seperti itu. Kalau diketik insya Allah cepat. Untuk daftar riwayat hidup berarti disesuaikan nggih sama nama identitasnya sama dengan yang melamar, kamu buat sama. Untuk identitas nggih.
Sudah sampai daftar riwayat hidup ya? Ada yang kesulitan batan dengan daftar riwayat hidup? Pendidikan formal, nggak masalah ya kalau formal nggih. Non formal, enggak, kalau ada yang mau ditanyakan untuk daftar riwayat hidup, gampang ya, nggak ada yang ditanyakan. Sudah selesai nggih? Sudah selesai nih? Belum, Bu, masih itu tahap akhir. Nggih. Baik, kesempatan mengerjakan sudah habis nggih? Sudah selesai toh? Sudah selesai? Sudah selesai? Halo? Mbak Diva sudah selesai? Ya, Bu. Oh, sudah. Oke. Kalau sudah sekarang silahkan kalian tukar nggih. Kalian tukar hasil pekerjaan kalian. Jadi surat lamaran dan daftar riwayat hidup yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian tukar dengan kelompok lain. Kelompok 1 saling bertukar pekerjaan dengan kelompok 2, kemudian kelompok 3 saling bertukar pekerjaan dengan kelompok 4, kemudian kelompok 5 bertukar pekerjaan dengan kelompok 6. Begitu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Bu, kelompok 2 tadi siapa ya? Saya ulang ya, untuk Mbak Diva, Mas Fahid kan kelompok 1. Kelompok 2 Mbak Laila sama Mbak Ervin. Kelompok 3 Mbak Ana sama Mas Faisal. Kelompok 4 Mbak Septi sama Mbak Nur Arfiani. Kelompok 5 Mbak Tri Edi sama Mbak Fatmi. Kelompok 6 Mbak Asta sama Mbak Pupung. Jadi silakan kalian tukar pekerjaan ya. Kelompok 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Kalau sudah ditukar sekarang? Sudah ditukar sekarang? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ditukar dulu, silahkan.
Kalau sudah ditukar, silahkan kalian silahkan kalian untuk mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain tersebut. Jadi, hasil pekerjaan dari kelompok lain kalian koreksi. Mudeng sampai di sini? Jelas? Jelas sampai di sini? Jadi setelah tukar, terus kita mengoreksi apa aja yang keliru gitu dari kelompok lain. Okay. Jadi setelah saling tukar, kemudian saling koreksi. Okay? Setelah saling tukar, kemudian apa yang sudah di tangan itu kamu koreksi. Okay? Seperti itu. Mudeng nggih? Monggo silahkan. Untuk mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain, Buning beri waktu sekitar 5 menit untuk mengoreksi surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Begitu ya. Jadi kamu koreksi bagaimana bentuk ejaan, kemudian sistematikanya lengkap atau belum kamu koreksi, kamu beri komentar di bawahnya. Begitu ya. Silakan Buning beri waktu 5 menit dari sekarang. Monggo. Itu juga diketik, Bu? Nggih, diketik di bawahnya. Diketik di bawahnya. Kalau diketik lebih cepat, nggih. Di bawah pekerjaan kelompok lain. Di bawah pekerjaan temanmu. Monggo silakan. 5 menit dari sekarang ya. Tiga menit lagi. Jadi boleh yang dikoreksi bentuknya, kemudian bahasanya, boleh kemudian sistematikanya, nggih, ejaannya.
1 menit lagi. Waktunya sebentar lagi. 1 menit lagi. Ya, Mbak Diva? Bu, boleh izin ke belakang sebentar. Oh, nggih, silahkan Mbak Diva ya. Tidak ada pertanyaan ini yang lain? Kalau sudah, kemudian on cam nggih. Kalau sudah nanti kalian on cam lagi. Monggo kalau sudah on cam semua silahkan. Sudah, monggo kalau sudah on cam semua. Ayo Mbak Laila, Mbak Nur Arfiani, Mbak Diva, Mbak Fatni, Mbak Asta, kalau sudah on cam semua. Belum selesai. Sudah ya, waktu mengerjakan sudah selesai nggih? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan apa yang kalian koreksi nggih, mempresentasikan hasil koreksian kalian. Silahkan dimulai dari kelompok pertama. Silahkan untuk kelompok pertama menyampaikan hasil koreksinya terhadap kelompok 2 ya. Gitu? Kelompok pertama tadi kan bertukar dengan kelompok 2. Oke. Silahkan Mbak Diva mempresentasikan hasil koreksian terhadap kelompok 2. Silahkan monggo. Ya Bu, bentar. Nah, itu. Menyiapkan dua perangkat. Oke. Silahkan menyampaikan hasil koreksiannya. Oke, sudah terlihat. Bentar Bu. Jadi nanti saya menjelaskan ini. Iya, monggo dipresentasikan silahkan.
Yang lain on cam semua nggih? Monggo coba on cam semua nggih. Saya foto nggih. On cam semua yuk. Monggo on cam semua, Mbak. Dek Adi, Septi, Siti Nur Arfi, Laila. Monggo Mbak Diva silakan. Ya, saya udah on cam nggak, Bu? Soalnya kan Sudah. oh ya. Soalnya mau pakai 2 perangkat. Tapi ternyata yang satu tuh nggak mau masuk. Ya udah pakai itu aja. Aja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ini adalah pekerjaan dari kelompok 2. Dibaca nggak ini? Nggih, jadi langsung aja ke fokus ke kekurangan-kekurangan. Langsung. Atau apa yang perlu ditanyakan? Nggih, apa yang perlu ditambahkan gitu maksudnya? Jadi dari ini kita menemukan beberapa kesalahan. Nah, ini adalah udah kesalahan nih. Jadi untuk bentuk surat lamaran pekerjaan dari kelompok 2 sudah menggunakan bentuk standar, yaitu bentuk tengah lurus atau semi box style. Nah, jadi semi box style itu ini menjorok ke depan. Yang bagian-bagian paragrafnya ini. Begitu juga dengan yang ini. Nah, terus akan tetapi masih ada sedikit yang perlu dibenahi, yaitu pada bagian paragraf penutup. Yang bagian demikian surat lamaran pekerjaan ini, itu kan seharusnya menjorok ke depan. Kalau standarnya kan tadi setengah lurus. Nah, padahal setengah lurus itu harusnya menjorok ke depan. Nah, tapi tadi belum menjorok ke depan. Ini bagian ini. Jadi ini seharusnya menjorok ke depan. Nah, selanjutnya untuk ejaan masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah tulisan lam. Nah, seharusnya tulisan lam itu tidak boleh disingkat. Nah, kalau di sini kan, bentar. Nah, ini. Kalau di sini kan seharusnya kan lampiran, bukan cuma lam titik gitu. Terus penulisan ejaan yang kedua
yang perlu diperbaiki adalah bagian alamat surat, itu kata jalan. Tidak boleh disingkat. Nah, tadi kan singkat jalan. Padahal harusnya itu tulisannya harus lengkap. Nah, ini bagian jalan Manggis 15 Surakarta. Nah, ini kan disingkat. Harusnya nggak boleh disingkat. Selanjutnya adalah kesalahan yang kami temukan adalah lampiran-lampiran yang 5 macam ini masih salah. Yang benar huruf depannya kecil semua. Bagian yang ini. Harusnya D, F, F, P, F ini itu huruf kecil, nggak menggunakan huruf kapital karena masih sambung dengan ini. Lalu selanjutnya udah apa ya? Adapun untuk daftar riwayat hidup, hanya ada satu kekurangan yang saya temukan. Itu pada bagian pendidikan non formal masih kurang nama LPK atau lembaga penyelenggara kursus. Mungkin begitu, Ibu. Gitu nggak sih? Lu pernah presentasi soalnya, Bu, mohon maaf. Tidak apa-apa, udah bagus sekali, nggih. Sudah bagus mempresentasikannya. Kemudian kita lihat dulu Mbak Diva, sebentar Mbak Diva. Ya, Bu. Untuk surat lamaran pekerjaan, coba dilihat. Untuk surat lamaran pekerjaan di apa? Ini. Ya, di bagian atas. Nah, itu masih ada yang terlewat tadi. Coba apa Mbak Septi, mana Mbak Septi? Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Ada di situ Mbak Septi? Mbak Triadi, coba Mbak Triadi. Mbak Triadi. Halo. Ya, Bu. Oke. Coba ini tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Diva masih ada kurang di bagian mana? Tadi kan bentuk ya, bentuknya kurang menjorok, gitu. Kemudian untuk lampiran tadi masih disingkat, kemudian alamat itu jalan itu masih disingkat ya, tidak boleh disingkat ya harusnya, nggih. Kemudian untuk ini apa lampiran-lampiran juga masih menggunakan huruf besar. Nah, ada yang lewat mboten? Iya, Ada, Bu. Bagian mana coba? Monggo siapapun boleh. Dengan hormat itu Dengan hanya kecil. Nggih, dengan hormat huruf kecil seharusnya, nggih. Betul sekali. Jadi dengan hormat itu seharusnya huruf kecil seharusnya yang hormatnya. kecil, nggih, betul sekali. Saya kira itu, nggih. Selain itu sudah benar, nggih? Selain itu sudah benar? Sudah benar ya? Oh, ada satu lagi. Coba. Ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ayo, yang mana? Fotokopi, Bu. Fotokopi. Fotokopi sudah benar. Ayo, yang mana yang masih kurang? Ada satu lagi. Bagian identitas. Ayo Mbak Diva, bagian identitas, tempat dan tanggal lahir. Ayo, tempat tanggal lahir itu masih salah. Ayo, harusnya identitas Mbak, bukan surat lamaran pekerjaan. Itu daftar riwayat hidup. Ini, Bu. Bukan surat lamaran pekerjaan bagian identitas. Nah, tempat tanggal lahir itu masih menggunakan yang garis ini. miring. Yang benar? Garis miring. Koma. Yang benar koma, nggih, bukan garis miring. Nggih, bagus sekali secara keseluruhan presentasi sudah bagus, nggih. Nggih. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan monggo. Ini Tidak ada? sharing. Nggih, di stop nggak apa-apa Mbak Diva. Nah, sekarang silahkan hasil koreksian dikembalikan kepada pemilik semula, nggih. Kemudian untuk yang lainnya nanti Buning nilai pada saat sudah dikumpulkan, nggih. Nanti Buning nilai pada saat sudah dikumpulkan. Nggih, coba kalian kembalikan pada pemilik dulu. Setelah itu pemilik
melakukan revisi berdasarkan masukan dari teman. Mudeng sampai di sini? Hasil koreksian tadi kamu kembalikan kepada pemiliknya. Kalau sudah dikembalikan, pemiliknya ini merevisi surat lamaran maupun daftar riwayat hidup, berdasarkan masukan dari teman. Jelas nggih? Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan dikembalikan. Kemudian pemiliknya merevisi. Silakan. Berapa menit kalau ketik cepat kok nggih? Kalau ketik cepat silakan. Direvisi sekitar 3 menit cukup nggih? Sekitar 3 menit. Monggo langsung dikembalikan terus kemudian dikoreksi. Silakan. Silahkan kalau ada pertanyaan, nggih, mungkin ada masukan dari teman yang membingungkan, boleh kalian tanyakan, monggo silahkan. Satu menit lagi. Yeah. Kira-kira masih memerlukan waktu lagi atau sudah selesai? Kira-kira cukup nggak waktu 3 menit untuk merevisi? Halo? Ya, Bu. Kalau waktunya tidak cukup, silahkan untuk merevisi kalian lanjutkan, lanjutkan sendiri-sendiri, Kemudian besok kalian kumpulkan hasil revisi kalian, Besok kalian kumpulkan dua-duanya. Jadi surat lamaran dan daftar riwayat hidup yang belum direvisi sama surat lamaran dan daftar riwayat hidup yang sudah direvisi, kalian kumpulkan semua.
pada link yang akan Buning sampaikan besok, pada link yang akan Buning share besok. Oke? Begitu? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Halo? Berarti ini melanjutkan nanti. Dilanjutkan sendiri-sendiri dulu, nggih? Nggih. Oh iya, Bu. Baik. Ini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Coba sekarang Mbak Ana, silakan kamu sebutkan apa saja materi yang sudah kita pelajari tadi, Mbak Ana, dari awal tadi. Kita sudah mempelajari apa saja? Yang pertama tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Bisa. Yang awal tadi pertama apa? Mbak Diva, yang awal tadi pertama apa? Yang lain boleh mengetahui kelebihan dan kekurangan dari surat lamaran yang ditulis tangan dan juga diketik. Dan ditulis. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Mengetahui Langkah-langkah rambu-rambu dalam penulisan surat lamaran. Lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, Terus langkah-langkah membuat lamaran pekerjaan menggunakan MS Word. Kebuat surat pekerjaan. lamaran pekerjaan. betul sekali mempelajari cara bagaimana penulisan surat lamaran pekerjaan melalui MS Word, gitu ya. Kemudian yang keempat, praktik Bagian penulisan dalam kurikulum. Oke. Bagaimana mempraktekkan penulisan surat lamaran dan kurikulum vitae, begitu ya? Itu yang sudah kita pelajari tadi. Untuk tugas individu silahkan kalian cari satu buah iklan lowongan pekerjaan dari surat kabar, kalian foto, jangan lupa ditulis hariannya apa, tanggal berapa gitu, nggih. Kemudian kalian buat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut. Jangan lupa sertakan kurikulum vitae-nya. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalian cari sebuah iklan lowongan pekerjaan, kemudian berdasarkan iklan tersebut kamu buat sebuah surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Begitu ya? Oke. Berarti itu pakai data kita. Oke. Iya, pakai apa? Seperti tadi. Ya. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan materi berikutnya setelah surat lamaran pekerjaan. Itu materinya adalah teks cerita sejarah. Demikian ya. Saya kira ini dulu. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama.